Halo Sobat Movies, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini pandemi virus atau yang dinamakan virus corona masih terus menjadi masalah terbesar di negeri yang kita cintai ini, bahkan di seluruh negara, dan tidak sedikit telah memakan korban jiwa. Nah, di video kali ini izinkan aku kembali merangkum sebuah film Korea yang berjudul The Flu. Film yang rilis di tahun 2013 ini bercerita tentang awal mula pandemi virus mewabah dan sampai menelan banyak korban jiwa di salah satu kota yang ada di Korea. Bayangkan saja, yang hanya dengan waktu 48 jam, puluhan ribu korban nyawa pun berjatuhan. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Atur posisi rebahan, gunakan handsfree, jangan lupa secangkir kopi. Selamat menonton dan check it out. Hong Kong 04 April 2014, di mana malam itu para imigran gelap secara sembunyi-sembunyi mereka bergegas ke pelabuhan dengan tujuan mencari pekerjaan di sebuah kota di Korea. Mereka dikirim dengan menggunakan kontainer. Saat mendengarkan instruksi oleh seorang agen ilegal di dalam kontainer tersebut, terlihat salah satu penumpang tampak sakit dan batuk-batuk. Dari sini cerita pun dimulai. 9 hari kemudian, tepatnya 1 Mei 2014, di sebuah kota di Korea yang bernama Bundanggu. Siang itu terjadi kecelakaan tunggal. Sebuah mobil terperosok masuk ke dalam sebuah galian jalan. Sentak tim SAR datang untuk menyelamatkan seorang wanita di dalamnya. Dan ternyata wanita tersebut bernama In Hye yang berprofesi sebagai dokter. Jigo yang seorang petugas dari tim SAR segera turun dan menyelamatkan wanita tersebut. Dan ini adalah momen di mana kedua aktor utama film ini bertemu. Lalu di malam harinya, Jigo diajak ketemuan kembali oleh In Hye. Jigo yang merasa kegeeran telah menolong seorang wanita cantik yang ternyata hanya dimintai tolong lagi oleh In Hye untuk mencari tasnya yang hilang dalam lubang tersebut. Karena dalam tas itu ada tugas kedokteran In Hye yang sangat penting. Tapi karena kecewa dan tempat tersebut juga telah disegel, Jigo pun menolak untuk menolongnya. Scene pun berganti. Di suatu tempat terlihat dua orang laki-laki yang ternyata adalah kakak dan adik. Si kakak yang bernama Byung-ki dan si adik yang bernama Byung-wo. Terlihat mereka sedang membuka paksa sebuah kontainer besi. Sepertinya mereka ini adalah tim penjemput para imigran ilegal yang diselundupkan dalam kontainer tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ke dalam kontainer semua penumpang telah menjadi mayat. Lalu tiba-tiba di antara mayat tersebut ada seorang anak laki-laki yang masih hidup. Karena terkejut, HP Byung-ki jatuh ke tumpukan mayat dan dengan panik dia mengambil HP-nya. Lalu mereka pun pergi membawa anak laki-laki itu ke agen yang membayar mereka. Sesampainya di kota, mereka singgah ke sebuah apotek. Di sini terlihat Byung-ki sakit dan batuk-batuk. Tanpa mereka sadari, Byung-ki ini telah terinfeksi virus dari dalam kontainer dan dengan cepat menular ke orang-orang yang ada di dalam apotek. Dan tanpa disadari juga, anak laki-laki dari dalam kontainer telah melarikan diri. Kembali ke Jigo yang terlanjur menyukai In Hye, dia mencoba mencari tas In Hye yang hilang dengan dibantu sahabatnya yang bernama Kyung-up. Kyung-up ini juga bekerja di tempat yang sama dengan Jigo, yaitu tim SAR. Mereka menemukan HP yang berdering di dalam tas. Ternyata yang menelpon adalah putrinya In Hye yang meminta jemputan. Lalu Jigo menemui putrinya In Hye yang bernama Miru untuk mengembalikan tas tersebut. Di sini Jigo baru mengetahui bahwa In Hye seorang single parent. Di tempat yang lain, terlihat virus dengan cepat sudah mulai menyebar dalam angkutan umum dan sekolah-sekolah. In Hye pulang ke rumah menemui anaknya dan sangat gembira saat mendapati tasnya telah ditemukan. Lalu tiba-tiba ada telepon dan mendadak bergegas ke rumah sakit kembali karena ada pasien yang sedang kritis. Sampainya In Hye di rumah sakit, ternyata pasien adalah si Byung-wo yang diantar kakaknya Byung-ki. Tim medis mendapati video Byung-wo yang sedang merekam mayat-mayat di dalam kontainer. Dan tim medis berkesimpulan virus tersebut adalah H5N1 atau disebut juga flu burung yang menyakit hewan bahkan manusia dan juga sangat mematikan. Saat In Hye dan tim medis menanyakan perihal kontainer tersebut kepada Byung-ki, dia pun terlihat panik dan mencoba melarikan diri. Lalu terdengar panggilan darurat di ruang isolasi dan ternyata si Byung-wo telah tewas. Melihat hal tersebut, Byung-ki mulai mengamuk dalam ruang operasi. Alhasil Byung-ki dan beberapa tim medis pun tertular karena terkena cipratan darahnya Byung-wo. Di saat yang sama, Mary putrinya In Hye keluar rumah mencari kucingnya. Dia bertemu dengan anak yang melarikan diri di dalam kontainer dan anak itu bernama Monsai. Karena kasihan, Mary pun memberikan makanan kepada Monsai yang terlihat sakit.
Di sini Monsai berusaha menghindari Miru karena takut Miru tertular dan Monsai pun segera pergi dari sana. Miru yang kehilangan Monsai menelepon Jigo. Di sini Jigo merasa yang dicari Miru tersebut adalah seekor anak kucing. Di saat yang sama, virus pun semakin menyebar di jalanan, angkutan umum, bahkan ke acara resepsi pernikahan. Lalu rapat adakan pun diadakan oleh tim medis dengan mengundang para dewan. Di sini para anggota dewan belum mengerti dengan apa yang terjadi dan terlihat menyepelekan rapat tersebut dikarenakan ada hal yang lebih penting. Lalu wali kota marah dengan usul profesor bahwa untuk segera mengisolasi kota Bundang dikarenakan wabah virus yang sangat mematikan. Saat si wali kota sedang memarahi profesor, tiba-tiba terlihat dari luar jendela terjadi kecelakaan beruntun di perempatan jalan karena banyaknya pengendara yang terinfeksi yang mulai kehilangan kesadaran. Dan juga adanya laporan salah satu tim medis bahwa semua rumah sakit saat ini telah dipenuhi pasien terpapar virus. Dan di sini wali kota dan para dewan baru mengerti dengan apa yang terjadi. Di tempat yang lain terlihat kontainer yang berisi mayat orang-orang yang terpapar virus pun sudah ditemukan. Dan kontainer itu pun langsung dibakar oleh para petugas. Terlihat banyak tikus-tikus pemakan bangkai keluar dari dalam kontainer tersebut. Inhe yang melihat ada jejak kaki di depan kontainer. Lalu tim medis pun berkesimpulan ada manusia selamat dari dalam kontainer tersebut. Lanjut ke sebuah mall. Jigo mengajak Miru makan karena kelelahan mencari Monsai. Terlihat Miru yang juga sudah terinfeksi mulai lemah, dan di sini Jigo mengetahui Miru hanya tertidur karena kelelahan. Saat Jigo hendak pulang mengantar Miru yang tertidur, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang pingsan di eskalator. Jigo pun menaruh Miru pada sebuah kursi tunggu dan segera bergegas menolong wanita tersebut. Akan tetapi saat kembali ingin menjemput Miru, Miru sudah tidak ada di tempatnya. Jigo pun segera ke ruang security dan melihat dari CCTV Miru berada di dekat supermarket. Lalu dengan cepat dia menelepon Inhe dan mengabari hal tersebut. Inhe pun bergegas menyusul Jigo ke supermarket. Akan tetapi terjadi keributan di supermarket karena pengunjung yang memborong barang-barang kebutuhan. Dan itu disebabkan karena adanya pengumuman dari Perdana Menteri dan juga dari tim medis bahwa kota Bundang akan di lockdown karena wabah virus dan diprediksi puluhan ribu nyawa akan melayang. Dan itu juga menyebabkan kepanikan di seluruh kota Bundang. Jigo pun bertemu dengan Inhe dan di sini Inhe menyuruh Jigo untuk segera mencari masker untuk dirinya. Singkat cerita, mereka pun menemukan Miru di dalam supermarket. Tapi saat hendak keluar dari sana, polisi telah menutup paksa tempat tersebut dan tidak memperbolehkan orang-orang keluar dari sana dikarenakan banyaknya pengunjung yang terinfeksi. Dengan cepat, Jigo membawa keluar Inhe dan putrinya melalui pintu otomatis yang hampir tertutup. Sampainya di luar pintu, Inhe mengajak Jigo untuk pergi bersamanya ke tempat camp para medis, karena di sana adalah satu-satunya tempat yang aman saat ini. Akan tetapi, di sini Jigo yang sebagai anggota penyelamat merasa terpanggil untuk menolong orang-orang yang terkurung di dalam supermarket. Jigo menyuruh Inhe dan putrinya untuk segera pergi dengan mobil yang terparkir di depan supermarket. Dan di sini barulah Inhe menaruh simpati kepada Jigo. Jigo yang mencoba mendobrak pintu supermarket terlihat kelelahan. Tiba-tiba, datanglah sahabatnya King Up dengan membawa gergaji mesin, dan akhirnya orang-orang yang terkurung dalam supermarket pun bisa keluar. Inhe yang telah sampai di lokasi penjemputan dihadang petugas karena mendengar Miru yang batuk-batuk dan hanya memperbolehkan Inhe untuk pergi. Inhe yang tak mau terpisah dengan anaknya menemani ke camp isolasi sampai tim dokter menjemputnya dari tempat itu. Singkat cerita, semua warga kota Bundang dikumpulkan paksa di camp isolasi dan dites PCR satu persatu, dan juga pengecekan semua anggota tubuh jika ada tanda-tanda terinfeksi, yang mana jika 48 jam hasilnya negatif akan dipulangkan. Tim dokter sebenarnya tidak menyetujui cara ini karena mengumpulkan orang yang sehat dan yang terinfeksi akan sangat berbahaya. Akan tetapi, Perdana Menteri bersikeras memakai cara ini. Kembali ke camp isolasi, Inhe yang melihat tanda-tanda putrinya terinfeksi diam-diam melewatkannya dari pemeriksaan petugas. Saat bersamaan dengan si Byung-ki membuat kegaduhan. Lanjut di camp isolasi warga yang sehat, terlihat salah satu warga yang komplain kepada petugas karena fasilitas campnya tidaklah memadai, seperti tidak tersedianya WC yang layak dan tenda yang terlalu kecil. Saat terjadi keributan, Jigo yang berusaha melerai ditodongkan senjata oleh petugas, tapi dilerai oleh seseorang yang ternyata adalah mantan komandan petugas yang bernama Gyek-hwan. Di dalam tenda, King Up berkata kepada Jigo, dia mendengar kabar bahwa orang-orang yang terinfeksi akan dibunuh. Dan kebetulan tenda Jigo bersebelahan dengan tenda Inhe, dan Inhe mendengar pembicaraan mereka.
Lalu tidak sengaja, Jigo yang melihat tanda-tanda infeksi pada tubuhnya Miru. Dan Jigo berjanji kepada Inhe untuk merahasiakannya. Dan di sini terjadi adegan sedih saat Inhe menangis di depan Jigo untuk menjaga putrinya. Lanjut di tempat camp isolasi warga yang terinfeksi. Monsai yang dicari selama ini berada di sana dan diketahui oleh petugas. Sedikit informasi, Monsai diketahui satu-satunya manusia yang hidup di dalam kontainer karena memiliki antibodi dari virus. Dan di sini pemerintah ingin membuat serum virus dari darahnya Monsai. Inhe mendapat info Monsai telah ditemukan, segera bergabung ke tim dokter. Di sini Jigo memberikan walkie-talkie ke Inhe agar bisa dihubungi oleh putrinya. Lanjut di malam harinya, diam-diam Inhe membawa Miru ke tenda tempat Monsai dirawat. Tapi tiba-tiba tim pemeriksa datang dan mencari nomor identitas Miru. Karena seperti kita ketahui, Inhe menyeludupkan putri tersebut dari pemeriksaan petugas. Jigo yang mengetahui hal tersebut mengaku sebagai Miru, dan Jigo pun dibawa petugas ke camp karantina orang-orang yang terinfeksi. Singkat cerita, Inhe membawa putrinya ke tenda tempat Monsai berada. Saat tim medis sedang beristirahat, diam-diam dia melakukan transfusi darah Monsai ke tubuhnya Miru. Monsai yang sebelumnya menolak saat mengetahui itu adalah Miru, langsung menyetujui darahnya diambil oleh Inhe. Namun tidak berselang lama, hal tersebut diketahui oleh para petugas. Dan akhirnya Inhe ditembak bius hingga pingsan. Kembali ke camp isolasi, warga yang sehat mulai memberontak kepada petugas dikarenakan sudah lebih dari 48 jam mereka yang telah terbukti sehat belum juga dikeluarkan. Scene pun berganti ke camp warga yang terinfeksi. Jigo yang terbukti sehat dikeluarkan dari sana. Di saat yang bersamaan, dia melihat anak kecil yang dibawa oleh petugas. Dan Jigo mengetahui itu adalah Miru saat melihat sebuah bando yang jatuh di jalan. Jigo pun segera mencari Miru. Tapi alangkah terkejutnya dia saat melihat sebuah tempat yang diketahui itu adalah sebuah stadion. Yang mana di tengah stadion itu terdapat lubang raksasa. Terlihat puluhan ribu orang-orang yang terinfeksi dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup. Kembali ke Inhe yang baru sadar dari pingsannya, segera mencari keberadaan putrinya yang ternyata telah dibawa petugas ke camp orang-orang yang terinfeksi. Jigo yang mencari Miru ke dalam lubang yang dipenuhi ribuan mayat-mayat yang terbungkus plastik. Lalu, sayup-sayup Jigo mendengar suara handphone yang diketahui itu adalah suara video yang biasa ditonton oleh Miru. Dan akhirnya Jigo menemukan Miru di bawah tumpukan mayat-mayat. Scene pun berganti ke dua orang petugas keamanan yang ternyata adalah kakak dan adik yang melihat ibu mereka sedang dibawa petugas ke tempat eksekusi karena telah terinfeksi. Di sini mereka mencoba menghalangi petugas yang lain untuk membawa ibu mereka. Di tengah keributan, si kakak berkata kepada orang-orang yang ada di sana bahwa virus ini belum ada obatnya dan berkata asap yang menggumpal di lokasi berasal dari orang-orang yang terinfeksi yang dibakar oleh para petugas. Mengetahui hal tersebut, warga menjadi brutal dan menyerang para petugas. Dan mereka pun berbondong-bondong ke tempat orang-orang yang terinfeksi dibakar dan menyerang satu persatu petugas yang ada di sana. Inhe yang putus asa karena tidak menemukan keberadaan putrinya, samar-samar mendengar suara walkie-talkie pemberian dari Jigo, dan Inhe menyuruh Jigo untuk menemuinya di parkiran. Di saat yang bersamaan, ada mobil ambulans yang membawa Monsai keluar dari camp isolasi karena situasi yang sudah tidak kondusif. Monsai pun harus dibawa keluar dari kota Bundang menuju perbatasan karena di sini Monsai adalah satu-satunya sumber vaksin atau antibodi dari wabah virus. Saat Inhe hendak berangkat menaiki ambulans tersebut, massa yang marah menyerang siapa saja petugas medis maupun keamanan yang mereka temui. Karena panik, walkie-talkie Inhe pun jatuh. Dan ketika Monsai hendak mengambilnya, tiba-tiba ada Byungki yang marah karena kematian adiknya menusuk Monsai. Dan polisi pun dengan cepat menembak Byungki. Ambulan pun dengan cepat keluar dari sana dan meninggalkan Jigo dan Miru yang baru tiba di parkiran. Lanjut, massa yang anarkis mulai keluar dari camp isolasi dan turun ke jalan. Dengan walkie-talkie pemberian Jigo, Inhe menanyakan kembali apakah Jigo telah menemukan putrinya. Dan dijawab oleh Jigo bahwa Miru telah berada bersamanya dan dalam keadaan berlahan-lahan membaik. Di sini Inhe yakin bahwa serum dari darahnya Monsai lah yang telah membuat putrinya membaik. Lalu Inhe meminta tolong Jigo untuk membawa Miru menuju perbatasan. Terlihat puluhan ribu warga yang ingin keluar dari kota Bundang bergerak menuju perbatasan. Pagi harinya, ambulan yang membawa Inhe dan Monsai pun telah tiba di perbatasan.
Namun sayang, Monsai telah meninggal di perjalanan dikarenakan kehabisan darah. Profesor yang mengetahui hal tersebut segera mengabari presiden bahwa satu-satunya antibodi telah meninggal di perjalanan. Kembali ke In-hye yang ingin segera menjemput anaknya yang berada di dekat perbatasan, tapi dicegah oleh profesor karena situasi massa yang anarkis bisa membahayakan diri In-hye. Tapi dia berkata anaknya masih hidup setelah mendapatkan vaksin dari Monsai, dan sekarang anaknya lah satu-satunya antibodi yang harus dilindungi. Mendengar hal tersebut, profesor mengizinkan In-hye untuk menjemput putrinya. Kembali ke ruang monitor, presiden terlihat shock karena mengetahui satu-satunya harapan vaksin telah meninggal. Maka Perdana Menteri pun berinisiatif memberikan perintah kepada pasukan untuk menembak mati warga Bundang yang berani melewati garis perbatasan menuju kota Seoul. Itu pun karena desakan seorang jenderal dari Amerika yang bernama Snyder agar virus tidak menyebar secara global. Lalu terjadilah kerusuhan saat salah satu tentara menembak mati salah satu warga, dan itu dipicu oleh provokasi Geokhan yang menembak tentara terlebih dahulu. Tentara yang telah tersulut emosinya lalu menembaki massa yang ada di sana. Presiden yang mengetahui hal tersebut sangat marah kepada menteri yang memberikan perintah tanpa sepertujuannya. Lalu tiba-tiba profesor datang dan memberitahu presiden bahwa masih ada harapan. Anak salah satu bawahannya telah sehat dari virus dan kemungkinan memiliki antibodi. Kembali ke In-hye yang dicegat tentara saat akan masuk ke perbatasan. Lalu dia memberikan penjelasan melalui video call kepada presiden bahwa putrinya yang sebelumnya terinfeksi berlahan-lahan keadaannya membaik dan kemungkinan besar bisa menjadi antibodi yang baru. Saat In-hye telah mendapat izin dari presiden untuk menjemput Miru di perbatasan, In-hye kembali ditahan oleh tentara, dan ternyata izin In-hye untuk melewati perbatasan telah ditarik kembali oleh Perdana Menteri. Dan ini membuat presiden kembali sangat marah pada Perdana Menteri, dan suasana semakin memanas dengan pernyataan Snyder bahwa tidak mudah untuk mempercayai begitu saja antibodi yang ada di tubuh anak kecil, karena itu hanya sebuah spekulasi yang belum pasti. Singkat cerita, Jigo yang terpisah dengan Miru mencarinya di kerumunan massa. Di saat yang sama, In-hye telah berada di luar garis perbatasan dan melihat putrinya berada di barisan massa. Dan saat itu juga, Miru yang melihat ibunya lalu berlari menuju ke tempat In-hye berada. Jigo yang melihat hal tersebut mengejar Miru karena tahu siapapun yang melewati garis perbatasan akan ditembak oleh tentara yang telah mendapat perintah dari Perdana Menteri. Komandan tentara pun memaksa salah satu tim bawahannya untuk segera menembak Miru. In-hye yang mengejar Miru dari depan mencoba menghalangi dan akhirnya tertembak di bagian punggungnya. Lalu adegan yang sangat mengharukan pun terjadi. Miru yang mengetahui ibunya tertembak merentangkan kedua tangan ke arah tim penembak sambil menangis dan berteriak agar jangan menembak ibunya. Massa yang melihat kejadian tersebut membulatkan tekad bergerak ke depan dan mereka berbaris membantengi Miru dan ibunya. Presiden yang juga melihat kejadian tersebut di layar monitor dengan cepat memberikan komando kepada komandan pasukan untuk menghentikan tembakan. Snyder yang tidak menyetujui apa yang dilakukan presiden segera melanjutkan rencana cadangannya dengan menghubungi pangkalan pesawat tempur Amerika untuk menghabisi semua orang yang ada di kota Bundang. Presiden yang mengetahui adanya harapan dari seorang anak yang sembuh dari infeksi dan juga untuk mempertahankan kota Bundang dari pemusnahan massal yang diperintahkan Snyder dengan cepat memerintahkan Menhan mempersiapkan misil anti serangan udara guna menembak jatuh jika melihat pesawat tempur Amerika di wilayah Bundang. Di sini terjadilah ketegangan antara presiden dan Snyder, dan pada akhirnya Snyder pun menarik mundur pasukannya. Lalu presiden berkata melalui pengeras suara bahwa pemerintah telah membatalkan serangan udara dan menghimbau warga untuk tetap tenang karena sebentar lagi bantuan akan datang. Dan tidak berselang lama, ambulan pun berdatangan dan mengevakuasi warga yang terluka. Dan untuk pertama kalinya, In-hye tersenyum manis dan berterima kasih kepada Jigo atas pertolongannya. Lalu Miru pun dijemput oleh tim profesor guna untuk pembuatan serum antibodi. Beberapa bulan kemudian, terlihat keadaan kota Bundang sudah kembali seperti sedia kala. Dan terlihat juga Jigo, In-hye dan putrinya Miru telah menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Flu dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf.
Klik like jika kalian suka, klik subscribe jika kalian penasaran dengan alur cerita film selanjutnya. Kalian juga bisa request film untuk aku ceritakan dengan cara tulis di kolom komentar. Tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi segera hilang dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam protokol kesehatan.